Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhal hadirun, أوصيني وأوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيحة فأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين جمع رحمكم الله. Para jamaah, sampailah kita pada siang hari yang begitu mulia ini, yaitu pada tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2022. Oleh karena itu para jamaah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, nikmatnya, hidayahnya, serta inayahnya, sehingga dengan nikmat itu kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para jemaah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir ini, orang-orang yang kita cintai, dan semua keluarga-keluarga kita diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua tidak lupa pula menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliaulah sampai saat ini kita masih bersandar dan berteduh serta berjalan di atas agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ad-dinul Islam. Dan marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu peristiwa-peristiwa dan keutamaan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Kita ketahui bersama para jemaah bahwa sesungguhnya di dalam bulan Sya'ban ini terdapat banyak keberkahan-keberkahan yang begitu besar, kemuliaan-kemuliaan dan keagungan-keagungan yang gak kalah agungnya dengan bulan Rajab kemarin.
Apabila di dalam bulan Rajab kemarin ada satu peristiwa yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima langsung perintah salat atau yang sering kita sebut dengan istilah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di bulan Sya'ban ada peristiwa-peristiwa yang begitu agung juga, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan menjadi dua, dan benar bulan itu terbelah dua. Itulah mukjizat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Hal ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada pembesar-pembesar Quraisy dan raja-raja pada saat itu yang selalu ingkar dan tidak percaya dengan kenabian dan kerasulan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban, dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surah Al-Qamar ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah. Hari kiamat pun semakin dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqqal qamar, dan bulan pun terbelah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dan peristiwa lain yang terjadi di bulan Sya'ban para jemaah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat kaum muslimin. Yang dahulunya kaum muslimin arah kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, dan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Ka'batullah, yaitu Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban para jemaah. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit atau ke arahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kamu berada, arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dan peristiwa lain yang terjadi di bulan Sya'ban ini juga para jemaah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya kaum muslimin untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya seluruh kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mendahului selawat itu dan diikuti oleh seluruh para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini turun di bulan Sya'ban para jemaah. Dan peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban para jemaah. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin
untuk berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penghormatan yang sebenar-benarnya penghormatan. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang begitu mulia, yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam yang sering kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Dan malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani rahimahullahu taala, dan hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Muadz ibnu Jabal radhiyallahu an. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga hadis ini sahih di dalam silsilah hadis as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban melihat dan mengawasi kepada seluruh makhluk-makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya kecuali orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau au musyahin, atau orang-orang yang berselisih. Dua golongan inilah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya, menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Bahkan dia percaya bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia percaya jimat yang dia pakai itu akan memberikan keberkahan kepadanya, akan memberikan rezeki kepadanya. Dia percaya bahwa batu sesajian, batu pohon pepohonan itu akan memberikan keberkahan dan rezeki kepadanya. Inilah disebut orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban sampai mereka kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dan ditunda dulu semasa mereka tidak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang saling bermusuhan, dua orang yang saling berantem, yang tidak kunjung damai. Atau orang-orang yang terdapat di dalam hatinya ada kebencian, ada kedengkian, ada dendam. Inilah golongan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua golongan inilah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditunda dulu ampunannya sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mau beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam nisfu Sya'ban nanti tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Para jamaah, tahu enggak orang yang rugi itu? Orang yang rugi itu para jamaah adalah orang yang mempunyai kebun, mempunyai sawah yang di dalamnya ditanami berbagai macam tanaman. Ada padi, ada jagung, ada bawang. Akan tetapi tanamannya kering. Sedangkan pada saat itu musim hujan. Sedangkan orang-orang di sekitarnya subur, dia tanamannya ada di tengah kering. Dan orang-orang di sekitarnya panen melimpah ruah. Ada apa dengan dirinya? Bukan yang salah itu langit, bukan yang salah itu hujan atau tanaman.
akan tetapi yang salah itu ada dalam dirinya karena dia tidak mau berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang rugi itu para jemaah. Oleh karena itu para jemaah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الحاضرون أوصيني وأوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال أيضا في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب السلامة أبواب الصحة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب الرحمة أبواب السكينة أبواب المودة أبواب الرزق حلالا طيبة أبواب المغفرة أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإليه الخير قربنا وإليه الخير قربنا وإليه الخير قربنا وإليه الشر أبعدنا وقد الهوائج في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلاتنا صلاة الخاشعين وصيامنا صيام الصائمين ونياتنا نيات المخلصين وإسلامنا إسلام المسلمين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء والمرسلين وذنوبنا ذنوب المستغفرين. اللهم ادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا يا رحمن الرحيم. اللهم تقبل دعاءنا يا ذو الجلال والإكرام. اللهم تقبل دعاءنا يا رزاق يا وهاب. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون